Jika orang mengucapkan syahadat dengan lisannya, tetapi orang tersebut mengingkari di dalam hatinya akan dua kalimat syahadat tersebut, maka itu dikatakan orang munafik ya. Misalkan kita juga bertawasul kepada Nabi Ibrahim misalkan, kepada Nabi Idris, atau kepada Nabi Adam, atau kepada Nabi siapapun. Misalkan yang Nabi Adam akhirnya apa? Alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi ketika kita mengucapkan Nabi Muhammad, upaya seseorang dalam mendekatkan diri kepada Allah disebut sebagai tawasul. Tawasul dapat diartikan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya, beribadah kepadanya, mengikuti petunjuk Rasul-Nya dan mengamalkan seluruh amalan yang dicintai dan diridhoinya. Tujuan utama dari membaca tawasul lengkap adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun, tidak semua tawasul diperbolehkan. Apa sajakah itu? Mari simak penjelasan Teteh Iim. Kita kan yang pertama suka mengucapkan hadiah ya, atau bertawasul kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepada para malaikat juga ya, wa jama'il malaikatil muqarrabin, suka ada seperti, atau kepada para sahabat, ataupun kepada para waliullah, seperti itu. Misalkan kita juga bertawasul kepada Nabi Ibrahim misalkan, kepada Nabi Idris, atau kepada Nabi Adam, atau kepada Nabi siapapun. Misalkan yang Nabi Adam akhirnya apa? Alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi ketika kita mengucapkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bolehkah kita di dalam bertawasul misalkan ila hadrati Nabi Ibrahim Sallallahu Alaihi Wassalam? Mungkin itu pertanyaannya ya. Apakah boleh kita mengucapkan kepada Nabi selain Nabi Muhammad dengan lafaz Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebetulnya itu boleh-boleh saja. Tidak haram, tidak haram. Tetapi itu hukumnya makruh. Makruhnya itu adalah makruh tanzih. Ya. Tetapi itu adalah hukumnya makruh tanzih. Karena perbuatan tersebut itu seperti perbuatannya orang-orang ahli bid'ah. Jadi itu hukumnya itu adalah makruh, tidak haram. Ya, yang biasa dilakukan oleh ahli bid'ah pada kelompok Rafidhah gitu. Bisa kita lihat untuk lebih jelasnya nanti ada di dalam kitab Is'adur Rafiq pada Sahifah ke-11, ataupun bahkan ada di dalam syarah Kasyifatus Saja, bisa dilihat. Di dalam syarah Kasyifatus Saja pada Sahifah keempat kalau tidak salah. Di sana ada penerangan seperti itu. Wala yajuzu addu'a lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairil warid rahimahullah dal manasib wal laik fi haqqil anbiya addu'a bis salati wassalam wa fi haqqis sahabati wa tabi'in wal masyayikh bi taradi wa fi haqqi ghairihim yang fi ay du'a kana intaha. Bisa nanti kita lihat kembali ya. Dan waktu kita mengaji di dalam kitab Syarah Kasyifatus Saja menurut karangan Syekh Salim bin Sumer gitu. Jadi apa tadi? Boleh, tetapi hukumnya itu adalah makruh ya. Makruhnya itu adalah makruh tanzih. Jadi ya sudah aja, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berkata kepada para sahabat apa? Radhiyallahu anhu. Tetapi ketika kita mengucapkan Sayyidina Ali, tepatnya adalah karamallahu wajhah. Karena kenapa? Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu, ketika Sayyidina Ali karamallah. Karena Sayyidina Ali
dari kecil beliau langsung sudah masuk ke dalam agama Islam. Berbeda ketika seperti Sayyidina Abu Bakar, seperti Sayyidina Umar ataupun Sayyidina Utsman, sebelumnya tidak langsung memeluk agama Islam dulu. Karena itu Allah meridhoi kepada Sayyidina Abu Bakar, meridhoi kepada Sayyidina Umar. Tapi kepada Sayyidina Ali, orang yang paling kecil yang pertama masuk ke dalam agama Islam itu adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Seperti itu ya. Mungkin paham? Baik, kalau paham. Maka menurut kalangan Asy'ariyah, begitu juga kalangan Maturidiyah dan juga pada kalangan yang lain, di dalam pengucapan kalimat syahadat itu merupakan syarat untuk menjalankan hukum yang bersifat duniawi, begitu. Seperti saat kita menjadi imam sholat ataupun terkait dengan hukum-hukum yang lain, misalkan di dalam bab waris, di dalam pertikahan, gitu ya. Jadi seseorang yang telah meyakini akan dua kalimat syahadat itu di dalam hatinya, gitu. Yang telah meyakini di dalam hatinya, tetapi tidak di dalam pengucapan lisannya, misalkan tidak mengucapkan di dalam lisan. Baik itu disepakati bukan dikarenakan udzur ataupun tidak ada penolakan gitu, tetapi di dalam hatinya ada keyakinan kepada Allah di dalam syahadat di dalam hatinya, tetapi tidak mengucapkan di dalam lisannya, maka itu belum dikatakan beriman menurut hukum dunia, ya. Jadi tidak dikatakan beriman menurut hukum dunia. Ya begitu pun sebaliknya, jika orang mengucapkan syahadat dengan lisannya, tetapi orang tersebut mengingkari di dalam hatinya akan dua kalimat syahadat tersebut, maka itu dikatakan orang munafik ya, mengucapkan syahadat dengan lisannya tetapi hatinya mengingkari akan syahadat tersebut. Maka secara duniawi orang itu ya dikatakan beriman, karena terlihat oleh kita dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Tetapi menurut Allah, apakah orang itu tersebut beriman? Maka jawabnya yaitu adalah tidak, begitu. Jadi seperti itulah kurang lebih jawaban untuk khilafiyah di dalam pengucapan kalimat syahadat. Bisa nanti anak-anak lihat di dalam kitab Sulam Taufik, bahkan untuk yang lebih jelasnya di dalam syarahnya ya, di Is'adur Rafiq, itu syarahnya Sulam Taufik adalah kitab Is'adur Rafiq. Bisa nanti dilihat penjelasannya untuk lebih jelas di sana.